Chen. Ayah. Chen. Ini aku. Chen, anakku. Ini aku. Baguslah kalau kau sudah pulang. Darah Ketua Xuan benar-benar berbeda ya. Dasar tua bangka, sudah mati masih memikirkan anak haram ini. Mana pil Xuan tua bangka? Berani sekali kau, Jialuo. Kau tak pantas duduk di posisi ini. Ketua Xuan sudah wafat. Sebelum wafat, dia memilihku sebagai penerusnya. Hanya pemegang kunci Xuantian yang bisa menjadi ketua sekte Xuan. Tunjukkan kunci Xuantian. Sebelum wafat, Ketua Xuan telah menetapkan aku sebagai penerusnya. Xuan Dingtian, kau mau memberontak? Kau kira kau pantas? Jika tak bisa tunjukkan kunci Xuantian, maka statusmu sebagai ketua sekte Xuan tak akan kuakui. Lagi pula Lu Chen sebagai ahli waris sah masih hidup. Bagaimanapun kau tak berhak jadi penerus. Lu Chen? Lu Chen, kau ingin dihajar lagi, ya? Kau mau dihajar lagi, ya? Pesanan Chu Yueyao masih berada di tanganku. Kinerjamu belakangan ini buruk, ya? Apa kau bahkan tak punya uang untuk beli sayur? Kalau berani, lawan aku. Apa hebatnya cuma bisa menindas wanitaku? Berlagak jadi pahlawan. Lawan kau. Kau pikir kau siapa? Aku tak mau berurusan denganmu. Siapa bilang kau boleh pergi? Ku beritahu kau. Perusahaan ini milik keluarga utama. Kau dari keluarga kedua Enyah saja. Siapa itu? Bagus. Apanya yang bagus? Tak berani menghadapi musuh secara langsung. Bagaimana memimpin Sekte Xuan nanti? Kau tahu apa? Ini namanya waspada dan mengikuti perubahan. Sekte Xuan zaman sekarang membutuhkan orang seperti Tuan Muda. Jangan pukul aku. Berandalan. Tunggu saja. Kalau ku tangkap, ku bunuh kau. Selamat datang Tuan Muda. Mohon Tuan Muda kembali mewarisi Sekte Xuan. Kalian salah orang. Ketua Sekte Xuan sudah dibunuh. Dia sudah meninggal. Setelah dia mati, baru mencariku. Dulu, demi seorang wanita, dia meninggalkan keluarga kami. Ini adalah balasan yang setimpal. Tuan Muda, itu hanya kesalahpahaman. Baiklah, tak perlu dijelaskan lagi. Ku beritahu kau, aku tidak tertarik mewarisi Sekte Xuan. Aku mau menjemput Yueyao pulang kerja. Jangan cari aku lagi. Tuan Muda, Tuan Muda. Xuan Dingtian, kau bersikeras tak mau ikut denganku. Dasar kau wanita jahat. Kau membunuh ketua sekte Xuan dan merebut kekuasaan. Kau bahkan ingin aku mengakuimu sebagai tuan. Kau sungguh pandai berkhayal. Kelak sambut pemimpin yang sah. Bersihkan sekte Xuan. Ayo pergi. Ketua Aula ke-8. Oh, saya di sini. Aku curiga Ketua Sekte Xuan memberikan kunci Xuantian kepada Lu Chen. Cari dan bawakan padaku. Baik, tapi saya tidak tahu seperti apa bentuk kunci Xuantian itu. Aku juga belum pernah melihatnya. Hanya ku dengar itu adalah batu bundar. Ini obat penawar bulan ini. Bisa ku berikan lebih awal. Lu Chen ada di keluarga Chu. Kota Yan, kemampuan ilusimu sangat cocok. Setelah menemukan kunci Xuantian, kau bunuh dia. Saya siap melaksanakan perintah. Lu Chen, serahkan kunci Xuantian. Kakak, aku tidak paham maksudmu. Serahkan kunci Xuantian, atau engkau akan kubuang ke laut untuk jadi makanan ikan. Jangan, aku tahu. Turunkan aku dulu, baru ku berikan padamu. Cuma sepotong giok rusak ini, aku buru-buru pulang untuk masak. Sayang, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hei, lepaskan dia. Mereka dari Sekte Xuan. Kau pewaris Sekte Xuan. Cepat gunakan kunci Xuantian untuk perintahkan mereka. Keluarga Chu gagal bayar utang rentenir. Istrimu sudah dijual ke kami. Serahkan kunci Xuantian. Kunci Xuantian, aku tak tahu. Kunci Xuantian, Yueyao, dokter, tolong selamatkan ibuku. Ku mohon, biaya berapapun akan kubayar, tolong dokter. Chen,
Ibu. Kecuali ada obat spiritual yang disimpan Sekte Xuan. Kalau tidak, ibumu takkan selamat malam ini. Selamat jalan, Ibu. Ibu, kau baik-baik saja? Cepat ambil kunci Xuantian untuk buka Sekte Xuan. Tapi aku tak punya kunci Xuantian. Siapa engkau? Tampaknya kau memang tidak tahu keberadaan kunci Xuantian. Kalian gila ya, aku tak tertarik dengan sekte kalian. Hei, jangan bunuh aku. Kau sudah boleh pergi. Ketua Aula. Kau geledah rumahnya. Aku siap melaksanakannya. Tempat buruk apa ini? Sinyal aja nggak ada. Siapa engkau? Tunggu kau cari kunci Xuantian. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda, Anda baik-baik saja? Tetua Yin, aku masih hidup. Untung aku bawa pil Xuan. Anda hampir tewas di tangan Jia Luo, si pengkhianat itu. Pil Xuan? Jia Luo? Jia Luo berkhianat. Harap Tuan Muda serang Sekte Xuan dan balaskan dendam untuk Ketua Xuan. Balas dendam apa? Tuan Muda, aku tahu ada dendam di dalam hatimu. Tapi dalangnya adalah Jia Luo. Selain itu ibumu juga diracuni olehnya hingga meninggal di usia muda. Apa katamu? Meski ada niat balas dendam, tapi dengan kemampuanku ini, mana bisa melawan Sekte Xuan? Orang itu bisa membunuhku hanya dengan satu pukulan. Apalagi seluruh Sekte Xuan dan 8 ketua aula. Tuan Muda, jangan khawatir. Anda sudah menelan pil Xuan. Ketua Xuan memasukkan tenaga dalam yang dilatihnya 10 tahun. Semua kekuasaanku bisa Anda pergunakan. Sebenarnya apa itu kunci Xuantian? Kenapa mereka semua datang mencariku? Para pengkhianat mengambil kunci Xuantian darimu. Mereka sungguh pandai berkhayal. Puluhan tahun lalu, kunci Xuantian sudah menghilang. Mereka semua datang mencariku. Bukankah aku sudah diusir dari Sekte Xuan? Kedudukan Ketua Sekte Xuan sangat tinggi. Mungkin mereka mengira kunci Xuantian ada pada Tuan Muda. Tuan Muda. Gawat, Yue Yao. Di mana Lu Chen tinggal sebelumnya? Apa dia membawa harta karun kembali? Kak, apakah kamu sudah salah paham? Lu Chen cuma orang biasa. Jawab pertanyaanku. Dulu tinggal di JL. Pinghai nomor 13. Rumah kecil sederhana. Tak ada harta karun. Kalau butuh uang, aku bisa kasih ratusan ribu di rekeningku. Sepertinya memang tidak di sini. Tapi karena aku sudah datang kemari, aku tak boleh datang sia-sia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan ibuku. Lepaskan dia sekarang. Satu masih anggun. Satu lagi masih segar bak bunga. Aku ini tak punya hobi khusus. Aku hanya menyukai wanita dan tak pilih-pilih. Sekarang kalian berdua berbaring di hadapanku. Siapa yang kupilih dulu? Ada ide. Sui. Sayangku, tunggu aku, ya. Sayang, kau menang. Kau dulu. Lepaskan dia. Ternyata kau masih hidup, ini tidak mungkin. Bosmu sudah kubunuh. Kalau kau hancurkan ilmu silatmu, aku masih bisa mengampunimu. Kuberi kau waktu 10 detik, lakukan sendiri, akan kuampuni nyawamu. Aku takut sekali. Kalau takut, minggir sana. Kau bisa hidup kembali karena kunci Xuantian. Kan, kebetulan, kuserahkan kau ke ketua aula ke-8, aku akan berjasa besar. Lawan, bukannya kau hebat, Taekum. Lu Chen, Lu. Kubunuh kau.
Tuan Muda, kau baik-baik saja? Kurang ajar, berani menghina Tuan Muda, pantas dibunuh. Pengurus Yin, aku sudah salah. Jangan bunuh aku. Ini dupa pelupa, bisa menghapus ingatan orang. Lebih baik Nyonya Muda tidak tahu urusan Sekte Xuan. Baik. Tuan Muda, aku bersalah. Aku akan melakukan apapun demi Tuan Muda. Kasih aku kesempatan lagi, ya. Tapi tadi kau sudah lancang padaku. Aku minta maaf, aku sangat hina. Aku akan menuruti Tuan Muda. Ku bersihkan sepatu Tuan Muda. Kalau begitu, menggonggonglah. Go. Terdengar bagus. Coba sekali lagi. Akan ku gonggong lagi untukmu. Tuan Muda. Segera bersihkan tempat ini, kembalikan semua ke posisi semula. Baik. Tuan Muda. Lalu Sekte Xuan. Aku akan mewarisi Sekte Xuan. Kuharap Tetua Yin bisa membantuku. Hamba akan berjuang sampai akhir. Tetua Yin, jangan selalu menyebut dirimu hamba. Anggap saja, aku juniormu. Bagaimana bisa? Hamba. Ini perintahku, Tetua Yin. Maafkan kelancanganku. Tuan Muda, kapan kita kembali ke Sekte Xuan untuk basmi pengkhianat? Aku punya ribuan pengawal, dan ada ratusan perusahaan yang kecil dan besar. Aku siap menyerahkan semuanya. Simpan dulu semua kekuasaanmu itu. Aku punya rencana lain. Saat ini, kita lebih baik diam-diam. Kumpulkan kekuatan. Saat mereka kira aku sudah mati, kita kumpulkan kekuatan. Saat mereka lengah, kita serang mereka sampai tak bisa melawan. Tuan Muda bijaksana. Aku yang terlalu tergesa-gesa. Aku memiliki sedikit kekuasaan di Kota Yan. Tuan Muda bisa mulai dari sini. Sementara tidak perlu. Sekarang yang terpenting adalah meningkatkan kemampuanku. Aku ingin latih ilmu bela diri. Tuan Muda sungguh mau belajar ilmu bela diri, tapi proses ini sangat menderita. Tidak masalah, aku sudah mati sekali. Apakah aku masih takut sakit? Baik, Tuan Muda, silakan. Tetua Yin, ini untuk apa? Tetua Yin, untuk apa ini? Apakah ini metode latihan baru yang unik? Ini hanya untuk mencegahmu kabur. Karena tidak tahan, metode terbaik untuk Tuan Muda saat ini adalah menerima pukulan. Menerima pukulan? Walau Tuan Muda mengonsumsi pil Xuan, tapi dasar ilmu bela dirimu masih lemah. Tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Hanya dengan terus terluka, lalu disembuhkan dengan pil Xuan, baru bisa memiliki kekuatan ini. Hanya menerima pukulan, ini bukan masalah besar. Luka biasa, tidak bisa mengaktifkan pil Xuan. Tuan Muda, maaf. Tunggu dulu, aku belum siap. Tidak akan membahayakan nyawa. Tunggu. Tuan Muda, kau sudah sadar? Bagaimana rasanya? Biasa saja. Tetua Yin, kau benar-benar menipuku? Tuan Muda, sebenarnya hari ini hanyalah permulaan. Apa? Jika ingin capai kultivasi puluhan tahun, orang biasa dalam waktu singkat, hanya inilah caranya. Aku juga tidak memaksamu. Besok lanjut atau tidak, Tuan Muda putuskan sendiri. Untuk meraih hal besar, harus tahan yang tak bisa ditahan orang biasa. Tuan Muda, semua ini bergantung pada tekadmu. Apa yang kamu masak ini? Jangan marah saat makan. Hidup yang biasa-biasa seperti ini juga bagus. Apakah sungguh perlu mempertaruhkan nyawa? Lu Chen. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tuan-tuan muda mungkin tidak akan datang. Tunggu. Tuan Muda, aku tahu kau pasti akan datang hari ini. Hari ini kita lakukan pukulan yang lebih besar. Untuk memaksimalkan efek pil Xuan, kita harus mematahkan setiap tulang di tubuh dan menghancurkan setiap otot di tubuh Tuan Muda agar pil Xuan bisa memperbaiki fisiknya. Dengan proses pelatihan seperti ini, setiap inci otot yang ada pada tubuh Tuan Muda akan dipenuhi dengan kekuatan pil Xuan.
Aku juga sudah menyelidiki Lu Chen, kunci Xuantian tidak ada padanya. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu tentang keberadaan kunci Xuantian. Lalu, di mana dia sekarang? Dia sudah dilempar ke jurang, dia sudah pasti mati. Siapa? Kalau ini, aku tidak tahu. Baiklah, biarkan saja orang tak berguna itu mati. Kalau begitu, masalah kunci Xuantian... Tunda dulu saja. Ketua Aula Utama sekarang mendukung Lu Chen dan membawa pergi separuh kekuatan Sekte Xuan. Yang terpenting sekarang adalah sepenuhnya fokus untuk melawannya. Bersiaplah berangkat ke Provinsi Selatan untuk berjaga. Baik, aku mohon pamit. Tuan, Lu Chen sudah tewas. Tidak terjadi hal yang tak terduga, kan? Tidak ada. Lu Chen sudah mati. Kunci Xuantian makin sulit untuk ditemukan. Kau boleh pergi. Baik. Setelah kukumpulkan semua kunci Xuantian sekarang itu, akan kubantai keluarga Lu dan menghancurkan Sekte Xuan. Hahaha. Tuan Muda hebat sekali. Selamat Tuan Muda, ilmu bela diri fisik Anda sekarang sudah melebihi mereka yang berlatih 20 tahun. Tidak sia-sia beberapa hari ini, aku terluka parah karena pukulan kalian. Latihan fisik, Tuan Muda mulai membuahkan hasil. Apakah bisa pertimbangkan untuk memperluas kekuasaan? Untuk itu, apakah kau bisa rekomendasikan? Aku punya bawahan. Bernama He Wentian. Di kota Yan, Anda bisa mulai darinya. He Wentian? Bukan dia salah satu 4 jagoan kota Yan? Dia bawahanmu? Cuma pengawal biasa. Lalu, orang seperti apa He Wentian ini? Silakan Tuan Muda nilai sendiri. Dia layak atau tidak, Anda putuskan saja sendiri. Lu Chen mau apa ke sini? Makan. Makan. Tahukah engkau ini tempat apa? Restoran Michelin. 3 bintang, orang miskin sepertimu, mana pantas datang ke tempat ini? Dia menantu matri lokal yang kau maksud itu, menurutku, dia bukan tipe yang layak muncul di publik, hanya bisa merendahkan tempatku saja. Kau tak dengar kata-kata Tuan Li, kau mengganggu pemandangan. Cepat pergi. Kau kira siapa kau? Samapi berani bicara seperti ini padaku? Berani lancang ke Tuan Li. Apakah kau tahu minimum belanja di sini? Minimal 10 juta yuan. Apakah pecundang sepertimu sanggup bayar? Sebenarnya biasanya aku tak mau mencolok, dan kau sendiri tak menyadarinya. Hahaha, tak mencolok. Lagi syuting drama, menyembunyikan identitas. Jangan berlagak, Enya. Tak punya sopan santun, gelandangan tak pantas di sini. Usir dia. Tadi kamu yang bilang mau mengusirku? Memang kenapa? Kau tahu ayahku siapa? Lancang, siapa yang berani buat onar di tempatku? Waduh, Pak Tian. Dia orangnya. Dia yang mukuli Tuan Li, Lu Chen. Kau tahu siapa Pak Tian? Pak Tian adalah 4 jagoan kota Yan. Kau sudah menyinggung Pak Tian. Habislah kau. Kau yang melukai tamuku? Tamumu yang menghina aku lebih dulu. Aku memberinya pelajaran. Apakah itu salah? Cek rekaman CCTV. Siap. Tak ada yang berani buat onar di tempatku. Seret dia keluar. Aku adalah tamu di sini. Kau harusnya hajar dia. Pak Tian, aku. Dasar sampah. Tunggu saja. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada apa? Ilmu bela dirimu cukup bagus. Mau kerja di bawahku? Tidak. Kamu pasti pernah dengar namaku, bekerja di bawahku. Fasilitas mungkin tidak terlalu mewah, tapi setidaknya di seluruh kota Yan tidak ada yang berani menghinamu. Seperti tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Aku terbiasa hidup bebas, tidak suka dibatasi. Lebih baik tetap jadi menantu matri lokal saja. Meski kamu menantu matri lokal, tetap harus bisa mandiri dan kuat. Baik, aku segera ke sana. Maaf ya, aku harus jemput istriku. Yin An memang pandai memilih orang. Orang seperti kamu, boleh juga. Pak Yin. Aku bersulang untukmu. Bukan aku yang harus bersulang untuk Pak Wang. Andalah pemimpin industri farmasi kota Yan. Hahaha, menarik bucu. Memang wanita yang tangguh. Pak Zhang terlalu memuji. Akhir-akhir ini situasi kota Yan berubah banyak. Aku sangat khawatir sampai tidak bisa tidur berhari-hari. Kalian berdua pasti punya informasi. Bisakah beritahu aku sedikit informasi? Nyonya Chu memang sensitif keanehan kota Yan. Belakangan ini memang
berkaitan dengan Sekte Xuan. Sekte Xuan itu benar-benar ada? Selama ini cuma dengar rumornya, orang biasa tidak bisa mendekati Sekte Xuan. Tentu saja hanya menganggapnya rumor. Kebetulan aku punya informasi. Jika Bucu ingin tahu, hahaha. Bucu ingin tahu. Hahaha. Ingin tahu tentang Sekte Xuan? Lebih baik kita ke hotel untuk bahas detail. Aku janji akan membuatmu nyaman. Sahaha. Tidak perlu, aku masih ada urusan aku pergi dulu. Jangan buru-buru pergi, Bucu. Tidakkah kamu penasaran kenapa Sekte Xuan datang ke kota Yan? Untuk apa? Tidak perlu, keluarga Chu hanya keluarga kecil. Tidak sanggup menjangkau Sekte Xuan. Jangan nggak tahu diri, bisa menjangkau atau tidak. Cuma perlu 2 kalimat dari kami. Wah, Wan King, tolong aku. Yue Yao sedang bahas bisnis. Iya, kami sedang bahas bisnis dengan Bu Chen. Haha. Bukan seperti yang kau pikirkan. Bos, jangan khawatir. Yue Yao adalah staf paling kompeten di perusahaan kami. Kalian lanjutkan saja. Chu Wan King, kau lepaskan. Lepaskan aku. Suamiku sebentar lagi akan menjemputku. Bagus kalau dia datang. Biar dia ikut menghibur kita. Mari lakukan siaran langsung. Hahaha. Jangan buru-buru pergi. Bos, tenang saja. Suaminya itu cuma pecundang. Mungkin tidak bisa masuk kemari. Lanjutkan saja. Ayo sayang. Lepaskan. Lepaskan aku. Lu Chen, berani-beraninya kau memukul orang. Kau cari mati ya? Saya berani buat keributan di sini. Dia itu pelakunya. Kau mau mati ya? Tadi dia menindasmu. Tampar dia 2 kali. Jangan coba-coba, Chu Yue Yao. Ini namanya menampar. Beraninya kau menamparku, dasar wanita murahan. Mau dipukul lagi ya? Sudahlah, mereka mungkin punya hubungan dengan orang Sekte Xuan? Nggak mungkin. Mereka bohong sama kamu. Benarkah? Kalau benar kenal, mereka tak akan hidup seperti ini. Aku sudah panggil Tuan Gong. Tamatlah riwayatmu. Lu Chen, ayo kita pergi. Bucu, Tasanda. Itu orangnya. Ini adalah Tuan Gong, pemilik Golden Club. Dia adalah mafia. Lu Chen, kulihat gimana kau matinya kali ini. Nyalimu cukup besar, belum ada yang berani buat onar di Golden Club. Lumayan, hanya sebuah klub malam saja. Kau sangat sombong. Habisi dia, Tuan Gong. Sisakan wanita itu, aku ingin dia melihat langsung bagaimana ku permainkan suaminya. Kau dengar itu? Berlutut dan bersujud 100 kali dulu. Minta maaf pada kedua bos. Lalu, tinggalkan wanita itu. Aku mungkin mempertimbangkan untuk mengampunimu. Oh, Tuan Gong hanya meminta Chu Yue Yao menemani kedua bos tidur. Bukankah itu terlalu menguntungkannya? Menurutku, biar para satpam juga harus ikut bersenang-senang. Nanti mereka masih harus membereskan. Lu Chen, si pencundang ini, cukup melelahkan, kan? Baiklah. Chu Wan King, kau panggil mereka kakak dan tuan dengan begitu mesra. Jangan-jangan sebelumnya kau menjual dirimu sampai sangat menyukai tempat ini. Lu Chen, kau cari mati. Oh, panik ya? Sepertinya aku benar. Kau. Cepat ambil tas itu dan kembalikan padaku. Jika kau bisa meniru anjing dan memberikan tas ini pada wanita cantik ini atau menggonggong beberapa kali untuk menghiburnya, aku bisa mempertimbangkan untuk hanya mematahkan kedua kaki dan tanganmu. Para anak buahku ini juga bisa mengampuni istrimu. Lu Chen. Tidak apa-apa. Bocah Tuan Gong ada di sini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tasku. Aku akan mengambil abu jenazah ayahmu. Habisi dia. Cincang dia dan beri makan anjing. Siapa yang berisik di sini?
Jangan berani sentuh aku. Kau berani memukulku? Aku anak buah Tuan Tian. Kau anak buahnya Hewen Tian? Sudah takut sekarang? Nanti aku lapor ke Tuan Tian. Kau tunggu ajalmu saja. Silahkan. Laporkan saja, atau aku lanjut menghajarmu. Tuan Tian, ada yang masuk ke Golden Club. Anak buah kita semua terluka. Baik, Tuan Tian ada di dekat sini. Kalian tunggu ajal saja. Lu Chen, sebaiknya kita pergi. Masih keras kepala di ambang kematian. Kulihat bagaimana kau mati hari ini. Pak Yin? Pak Yin, saya, Xiao He. Maaf mengganggu lewat telepon. Saya ingin bertanya tentang Lu Chen. Apakah Bapak kenal? Siapa yang berbuat onar di sini? Pak Tian, dia itu pelakunya. Pak Tian, patahkan tangan dan kakinya, hancurkan seluruh badannya, lalu... Diam. Tuan Lu bukan orang yang bisa kau singgung. Terima kasih Pak Tian yang sudah membela keadilan. Pak Tian memang orang yang berprinsip. Tuan Lu, saya akan berikan penjelasan pada Anda. Pak Tian, saya sudah salah. Ini caramu melayani tamu, dasar pecundang. Sudah berapa kali kuajari, tamu adalah raja. Berani-beraninya kau memukulnya. Segera minta maaf. Ya. Tuan Lu, maafkan saya, Tuan Lu. Saya yang bersalah. Saya memang pantas mati. Maafkan saya, Tuan Lu. Kalian cepat bangkit dan minta maaf ke Tuan Lu. Maj. Saya tidak apa-apa. Yang penting adalah istri saya. Maaf, Nona Chu. Sudahlah, berdirilah sekarang. Ulang dan ikuti pelatihan profesional. Baik. Kamu nona penghibur di bawah siapa? Kenapa ada di sini? Aku adalah tamu VIP di sini. Ada apa denganmu? Cepat usir mereka yang murahan. Dari sini. Kurang ajar. Lepaskan. Kau sedang mengajariku bertindak. Beraninya kau pukul aku? Aku adalah tamu VIP di sini. Atas dasar apa kau memukulku? Tuan Lu, Bu Chu, bagaimana kalian ingin menghukumnya? Sudahlah, memukulnya hanya mengotori tangan. Saya mengerti, lempar dia keluar. Maaf, Bu Chu, sudah membuatmu kaget. Selanjutnya, semua konsumsi kalian gratis. Tuan Lu, saya masih ada hal yang ingin dibahas dengan Anda. Bu Chu, mobilmu sudah saya siapkan. Tak apa, kau pulang dulu, nanti saya menyusul. Kau hati-hatilah. Hormat pada Tuan Muda. Pak Yin menyuruh saya mendampingi Anda agar selalu siap menerima perintah. Jangan panggil aku Tuan Muda, panggil saja Tuan Lu. Jangan sampai ada yang tahu identitasku. Paham? Baik. Kamu kenal dengan dua orang yang menindas Yue Yao tadi? Mereka dari perusahaan farmasi dan semuanya di wilayah kekuasaan Lu Qianyuan. Kau tahu siapa Lu Qianyuan? Coba jelaskan. Lu Qianyuan adalah salah satu 4 jagoan kota Yan. Meski wilayahnya kecil, tapi sifatnya sangat licik dan tak punya prinsip. Paling sulit dihadapi. Katanya mereka kenal dengan orang Sekte-Shuan. Kau tahu ada apa dengan itu? Belakangan ini Lu Qianyuan baru dapat dukungan Sekte Shuan. Dia bikin onar di kota Yan, selalu ingin perluas wilayahnya. Konferensi pahlawan tahun ini bakal ricuh. Konferensi pahlawan. 4 jagoan kota Yan akan membagi wilayah melalui konferensi pahlawan. Setiap 4 tahun, Lu Qianyuan punya bantuan kota Shuan tahun ini. Takutnya dia bisa rebut separuh kota Yan. Jangan panik. Temui aku jika ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Baik. Hewen Tian tak apa-apain kau, kan? Enggak kok. Sudah ku bilang dia orang yang berprinsip. Tidak. Meski dia sangat berprinsip, tak mungkin juga dia begitu hormat padamu. Selain itu, sejak kapan kau belajar ilmu bela diri? Sampai aku jadi kayak pendekar wanita. Waktu kecil dulu, kesehatanku selalu buruk. Keluarga memintaku belajar ilmu bela diri, tapi tak pernah ada kesempatan menunjukkannya. Soal Hewen Tian, beberapa hari lalu aku pernah selamatkan nyawanya, makanya dia hormat padaku. Oh gitu. Lu Chen, jujur aja, apa kau sembunyikan banyak hal dariku? Enggak kok, cuman belum ada kesempatan. Beritahu kamu saja. Cepat minum. Enak. Tuan,
Mohon berikan keadilan. Sekumpulan orang tak berguna hanya menyuruh kalian memata-matai keluarga Chu. Urusan kecil saja, kalian sudah gagal. Untuk apa aku memberi kalian makan? Sudahlah, aku tak berharap pada kalian bisa menghancurkan keluarga Chu. Saat anak buahku pulang, keluarga Chu kecil ini akan kubangkrutkan. Tuan bijaksana. Pergi. Pak Yin, akhir-akhir ini aku menyadari kemajuanku semakin lambat. Latihan fisik tahap akhir memang akan semakin lambat. Kemajuan Tuan Muda sudah cepat. Dengan kekuatan sekarang, bagaimana bisa dibanding Chan Jiang dari Sekte Xuan? Jika sama di tahap latihan fisik, Tuan Muda sudah tak terkalahkan. Tapi jika bertemu yang bisa menyimpan energi, Anda harus berhati-hati. Menyimpan energi? Menyimpan energi ini adalah tenaga dari pusat energi, walau ada dukungan Pil Xuan. Tapi jika terkena pukulan tenaga dalam, kau tetap bisa terluka. Pukulan dari orang yang kemarin itu memakai tenaga dalam. Benar. Lalu, kapan aku baru bisa menyimpan energi? Saat latihan fisik mencapai puncak, Anda bisa menyimpan energi secara alami. Paling cepat beberapa bulan, paling lama beberapa tahun. Lama sekali? Menyimpan energi ini akan terjadi secara alami. Jangan terburu-buru. Saat waktunya tiba, pasti berhasil. Tambah 2 pengawal untuk 2 hari ini, aku harus cepat selesaikan latihan ini. Baik. Aku sudah keliling seluruh pasar, tak ada sayur yang kamu mau. Jangan cari-cari alasan. Kamu tadi ngapain aja? Seharian nggak pulang? Kau masih mengandalkan Yue Yao membiayai sampah kayak kamu. Ibu, kurangi bicaramu. Ada masalah apa? Apakah orang-orang yang kemarin? Masalah perusahaan. Perusahaan ada masalah apa? Percuma bilang sama kamu. Selain makan, kau bisa apa lagi? Akhir-akhir ini persaingan di industri semakin ketat. Bahkan ada yang pakai cara kotor. Banyak pesanan perusahaan, jalan nggak mulus. Keluarga besar dan keluarga ketiga selalu mengawasiku dan menungguku membuat kesalahan. Kamu begitu hebat. Sebenarnya bisa bikin usaha sendiri. Omong kosong. Apa yang kau katakan? Kalau keluar dari keluarga Chu, kita mau makan apa? Bisa kelaparan nanti. Buka usaha jangan dipikirkan lagi. Aku nggak punya kemampuan dan koneksi. Kalau nggak mau usaha sendiri, kau bisa coba cari kerja di perusahaan lain. Aku harus tetap di farmasi Kang En. Kalau kita meninggalkan keluarga Chu, gimana Yue Yao bisa mewarisi Kang En? Kakekmu ini sudah mau berulang tahun ke-70. Nanti pas acara, kita tunjukin performa bagus. Siapa tahu begitu kakek senang, dia langsung kasih farmasi Kang En ke kamu. Kau jangan ikut lagi. Kau dilarang pergi. Ibu, kenapa Lu Chen nggak boleh ikut? Ngajak dia ngapain? Dia cuma beban. Nanti malah mempermalukan kita di sana. Oke. Lu Chen nggak ikut, aku juga nggak mau ikut. Ngapain maksa bawa dia? Gayao, kamu pergi sendiri saja. Aku lebih baik di rumah. Sayang, dengerin kata mama. Kamu harus tahu, ibu sudah berusaha keras. Semua itu demi kamu. Ibu, aku tahu niatmu. Makanya kali ini, aku harus bawa Lu Chen. Kenapa kau nggak dengerin ibu? Kau benar-benar bikin ibu kesel banget. Nanti kalau Lu Chen malu di pesta, dan kalau dibandingin sama yang lain, Yue Yao pasti merasakan kekurangannya. Sayang, terserah padamu saja. Yang penting kamu senang. Kalau begitu, kali ini kita bersiap dengan baik. Oke. Pak Yin, kau punya berapa perusahaan farmasi? Aku mau siapin buat Yue Yao. Sekarang ada grup Heng Hui dan grup Rui Tian. Heng Hui sama Rui Tian juga milikmu. Cuma perusahaan kecil. Tuan Muda mau yang mana? Akan kuminta CEO-nya mundur. Gak perlu, Yue Yao tetap tinggal di Kang En. Siapin kerjasama dulu. Oh iya, siapin hadiah ulta buat kakek Chu. Yang biasa saja, jangan yang terlalu mahal. Baik, Tuan Muda. Ayah, hari ini aku bawa Yue Yao untuk ucapkan selamat ulang tahun pada Anda. Selamat ulang tahun kakek Yue Yao. Doakan kakek sehat selalu, panjang umur dan sejahtera. Bagus, bagus. Kami juga siapkan hadiah ulang tahun. Lu Chen, cepat. Ini hadiah sederhana, tanpa mengurangi kehormatan. Semoga kakek panjang umur dan sehat, seperti pohon pinus hijau. Yue Yao, kalian datang terlambat. Kami tempatkan kalian di meja belakang. Apa maksudmu? Bagaimana bisa kami ditempatkan di meja belakang? Bagaimanapun juga kita, satu keluarga harusnya duduk semeja bersama. Di hari yang bahagia, kau bawa menantu matri lokal ini kemari. Pantaskah dia duduk di meja utama? Hari ini hari bahagia. Akan ada tamu penting datang. Jangan sampai bawa sial ke sini. Mengganggu pemandangan dasar. Dia itu si menantu matri lokal itu. Sengaja dibawa. Jangan-jangan cuma mau numpang makan. Datang di hari besar.
sungguh merusak suasana. Lihatlah, tadi di pintu sudah kusuruh kamu pergi, tapi kamu nekat masuk. Ibu, jangan bicara lagi. Sudahlah, hari ini ulang tahun ke-70. Kakek, kami kasih kamu makanan. Ingat, diam di sudut dengan baik. Jangan mempermalukan diri. Kamu penting datang. Zongji ucapkan selamat ulang tahun pada Tuan Besar. Semoga panjang umur dan sejahtera. Ini jamur lingzi 500 tahun yang kubawa dan ginseng liar 300 tahun. Semoga Anda berkenan menerimanya. Wah, ini terlalu mahal. Cuman beberapa juta yuan. Ini sedikit niat dariku. Zongji memang tampan dan berwibawa. Apakah Zongji sudah punya pasangan? Sebelumnya sibuk berkarir. Aku belum menikah. Yue Yao juga sibuk kerja. Terus kalian berdua kebetulan bisa membicarakan topik yang sama. Bagaimana kalau dengan Yue Yao ngobrol dulu? Yukinya ngapain sih? Jangan sampai menyinggung tamu. Saya Sima Zongji. Boleh tahu Anda siapa? Halo, saya Lu Chen. Minggir sana, dasar kurang ajar. Zongji, Wan King masih lajang. Kalian kenalan dulu. Kak Zongji ya? Tidak perlu. Nona Yue Yao, apakah kau berminat untuk berteman denganku? Mas, aku sudah menikah. Kenapa pula kalau sudah menikah? Besok kau langsung cerai dengan Yue Yao. Ibuan, aku tidak akan bercerai. Kabarnya keluarga Chu punya farmasi. Perusahaan New Lai'an sedang ekspansi. Bisnis belakangan ini mungkin bisa kerjasama. Tentu saja, nanti Yue Yao dan Zongji makan bersama ya. Yue Yao, ngapain ragu? Cepat setujui. Kalian tidak dengar ya, Kono? Dia sudah bilang tidak setuju. Kau tidak berhak bicara di sini. Cepat pergi. Aku kasih 5 juta yuan. Tinggalkan Yue Yao. 5 juta yuan. Hadiah ultah dariku. Nilainya pun lebih dari 10 juta yuan. Kau anggap Yue Yao apa? 10 juta yuan. Lu Chen, kau memang tak bisa hal yang lain. Hanya paling pandai membual di kota Yan. Oh gila ya? Ayo sini, bawa hadiah 10 juta yuan. Biar kulihat juga. Giok kuno. Ini hadiah ultah dariku. Sebuah giok kuno. Giok kuno apaan ini? Ini pasti palsu. Apakah itu giok? Kelihatannya sama sekali tidak mengkilap seperti giok. Lu Chen, ini barang loak ya, nggak sampai 20 yuan, kan? Kusarankan sebaiknya jangan kau lempar, atau kau akan menyesal nanti. Masih berlagak? Kalau ini asli, nanti akan kumakan kotaknya. Barang rongsokan. Anjing saja nggak mau. Berhenti. Bukankah sudah kubilang agar kau berhenti? Ini giok naga hitam. Giok naga hitam apa ini? Pak Tua, kau sudah salah lihat ya? Bocah, jaga sikapmu. Dia adalah kepala museum kota Yan. Pak Shu, apakah benda ini asli? Ini giok naga hitam. Ini giok naga hitam. Yang asli. Giok naga hitam? Mana mungkin? Dia cuma menantu matri lokal. Mana mampu beli ini? Pak Shu, menurutmu berapa harga giok ini? Giok kuno bernilai puluhan juta yuan. Tapi kalau giok ini rusak, langsung tak bernilai. Chu Yue Yao, apa kau pakai uang perusahaan? Aku tidak. Lagi pula perusahaan mana punya uang sebanyak itu? Ini kubeli di pasar barang antik. Harganya mahal, 200 yuan. 200 yuan disebut mahal, 2 juta yuan pun aku bayar. 200 yuan, karena dibeli dengan harga 200 yuan. Kalau begitu, nilainya cuma 200 yuan, 10 juta yuan, atau 8 juta yuan apanya? Diam kau. Aku bayar 10 kali lipat. 2.000 yuan Pak Chu. Jual ke aku. Cuman dapat barang bagus dengan harga murah. Apa hebatnya? Nggak semua orang bisa begini. Pasar barang antik punya banyak barang palsu. Jarang ada yang asli. Adik Lu Chen bisa dapat giok ini. Matamu sungguh jeli. Pak Shu terlalu memuji. Aku cuman beruntung saja. Tadi siapa yang bilang kalau giok ini asli, maka akan langsung makan kotak kayu ini? Acara akan segera dimulai. Silakan semuanya duduk. Lu Chen, jangan kira dapat giok kuno yang asli langsung merasa hebat. Kau bukan apa-apa tanpa kekuasaan. Masa depan Yue Yao hancur karenamu. Kau merasa kau sangat hebat. Mendapat barang asli senilai 10 juta yuan. Giok kuno ini buat apa? Akhirnya tetap tidak dihargai. Semua jadi sia-sia. Ibu, Lu Chen tak tahu barang temuan itu barang antik. Kau malah membelanya. Lihatlah dia. Dia sengaja menghalangimu dekat dengan Sima Zongji. Dia bersikeras menempel padamu. Cukup, Ibu. Aku sudah menikah. Lagi pula, aku tak suka. Sima Zongji itu, lihatlah dia. Dari atas sampai bawah, tak ada yang lebih baik dari Zongji. Kau sungguh mengesalkanku. Ibu, minum dulu, tenangkan diri. Kau mau membunuhku dengan air panas? Ini cuma kesalahpahaman. Maafkan kami. Jangan dipikirkan, ya. Kebiasaan keluarga kalian harus diperbaiki. Jangan biarkan satu orang tak berguna merusak semuanya. Benar.
Benar, tenang saja. Akan kuhabisi orang tak berguna ini. Soal kerjasama kita, kerjasama tentu bisa dibahas, tapi farmasi di Kota Yan bukan cuma perusahaanmu saja. Silakan ajukan permintaanmu langsung saja Tuan Chu. Kalau begitu, aku terus terang saja. Bisakah kau berikan giok naga hitam ini padaku? Ini. Ini giok naga hitam. Mungkin barang antik yang dicari Sekte Xuan. Kenapa ada cacatnya? Ini kecelakaan. Sudah begini sejak sampai di tanganku. Simpan dulu saja. Oh ya. Bagaimana tugas yang kuberikan padamu? Rui Hui sudah menaklukkannya. Perusahaan farmasi Kang En keluarga Chu akan segera kita ambil alih. Ini surat kerjasama antara saya dengan grup farmasi ternama Nuolaian dari luar negeri. Tuan Sima memberikan hak distribusi 2 produk yang sangat laris di luar negeri dengan harga modal pada kita bisa langsung dapat laba bersih sebesar 50%. Bagus sekali. Kalau kerjasama ini beres, lo keluarga Chu bisa naik 1 tingkat lagi. Shiki memang sudah bekerja keras. Hasilnya cukup memuaskan. Semua untuk perusahaan. Paman pertama dan paman ketiga, kusarankan kerjasama ini dipikir matang-matang lagi. Aku pernah menyelidiki Nuolaian. Belakangan ini mereka sangat mencurigakan. Kerjasama dengan laba sebesar ini, untuk apa lagi dipikirkan? Chu Yueyao, kau iri melihat kesuksesanku dan mau menghalangi? Aku tidak. Tidak apanya, kau hanya ingin posisi wakil CEO. Lihat dulu kemampuanmu. Abaikan saja Yueyao. Shiki, ini kesempatan emas. Segera hubungi Pak Sima untuk bahas kerjasama. Baik. Tuan Sima, ini aku Chu Shiki dari keluarga Chu. Panggil saja Chu. Sudah baca kontrak kerjasama? Sudah. Syarat kerjasamanya sangat menguntungkan. Aku sudah tidak sabar untuk berdiskusi langsung. Boleh. Sebentar lagi aku datang, tapi aku perlu 2 orang hadir. Kalau begitu, katakan saja. Aku perlu Chu Yueyao dan Lu Chen hadir. Aku perlu Chu Yueyao dan Lu Chen hadir di sini. Baik. Bolehkah saya bertanya, apa alasannya? Saya ingin melihat pertunjukan yang menarik. Lakukan saja sesuai perintah. Mengerti. Chu Yueyao, cepat panggil orang tak berguna di rumahmu itu. Lu Chen sedang sakit dan perlu istirahat. Tidak bisa datang. Bahkan jika kakinya patah pun, dia juga harus merangkak ke sini. Kalian mungkin telah menyinggung Tuan Sima, ya? Segera panggil dia untuk minta maaf. Jika kerjasama ini tertunda, bisakah kalian menanggung tanggung jawabnya? Jika kamu tidak menelepon, berarti sengaja merusak kerjasama. Jika kamu seperti ini, aku akan telepon kakek. Lihat bagaimana dia menghajar pria tak berguna itu. Tunggu, akan kupanggil. Lu Chen, Sima Zongji memintamu ke perusahaan. Tapi kamu sedang sakit, lebih baik jangan datang. Yueyao, jika dia tidak datang, kau akan terima ganjaran. Tapi... Tidak apa-apa, ini hanya Sima Zongji, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia akan segera datang. Dia cukup tahu diri. Bagaimana dengan kerjasama yang kuminta Heng Hui siapkan? Baik, suruh dia segera siapkan. Oh, ya. Orang-orang Nuolaian juga ada di sini. Suruh dia mempersiapkan dengan baik. Sima Zongji, kamu mencari celaka sendiri. Jangan salahkan aku. Tetap kosongan teh, teman-teman. Paling penting jangan cari masalah. Urus si pecundang di rumahmu ini. Jika kerjasama ini gagal, keluargamu akan tamat. Bukannya ku minta kau jangan datang? Sudahlah, tidak apa-apa. Wah, selamat datang Tuan Sima. Selamat datang. Chu Yueyao, kenapa diam saja? Cepat seduh teh. Tak perlu. Nona Yueyao, kita bertemu lagi. Tidak menyangka kan, setumbana. Katakan saja yang ingin kau katakan. Jangan berbelit-belit. Jaga cara bicaramu. Beraninya kau tak sopan pada Pak Sima. Kau berani memberontak. Maaf Tuan Sima. Mari kita bahas kerjasama. Tak usah buru-buru. Sebelum bahas kerjasama, aku punya permintaan kecil. Apa permintaan Tuan Sima? Silakan sampaikan. Kami bisa mewujudkannya. Aku mau Lu Chen, si pecundang ini, bersujud dan menjilat sepatuku. Benar tidak? Cepat kemari. Tidak boleh. Sima Zongji, tindakanmu ini sudah terlalu licik, kan? Aku hanya ingin tunjukkan wajah aslinya padamu. Suamimu benar-benar sampah. Sepertinya keluarga Chu tak ingin kerja sama dengan kami. Lu Chen, lama sekali. Cepat bersujud pada Tuan Sima atau kubunuh kau. Mau aku sujud? Kau cari mati?
Yue Yao, cepat suruh si pecundang itu untuk berlutut. Ini adalah kesempatan terbaik untuk keluarga Chu kita. Kerjasama bisnis harus adil. Tuan Sima, balas dendam pribadi seperti ini. Aku meragukan ketulusan kerjasama ini. Chu Yue Yao, setiap hari pecundang ini makan dan tinggal gratis di keluarga kita. Memintanya berlutut adalah kehormatan baginya. Tingkat manajemen farmasi Kang En tidak terlalu bagus. Lebih baik aku cari mitra lain. Tuan Sima akan kusuruh dia berlutut dan memohon. Lu Chen, jika kamu berani merusak kerjasama ini, akan kuminta kakek mencoret namamu dari keluarga Chu. Chu Shiki, berani kamu. Lihat saja nanti. Berlutut. Lu Chen. Yue Yao sudah lihat kan? Dia itu memang pecundang sejati. Tenang, setelah bosan akan kubuang dia. Nanti kau pungut, dicuci, masih bisa dipakai lagi. Kau kira siapa kau? Jika kau bicara omong kosong lagi, akan kuhancurkan mulutmu ini. Tuan Sima, Anda tidak apa-apa. Lu Chen, kau gila. Apa kau ingin mati? Bunuh dia sekarang, atau kubuat perusahaanmu bangkrut. Tuan Zongjie, jangan marah. Lu Chen. Pak Chu, CEO Farmasi Heng Hui, datang mengunjungi Anda. Katanya mau membahas kerjasama. Apa? Siapa Direktur Chu Yue Yao? Aku. Salam kenal, Bu Chu. Sudah lama aku mendengar reputasimu. Aku Direktur Grup Heng Hui. Namaku Elflixing. Hari ini aku beranikan diri. Ingin membahas kerja sama dengan Anda. Bahas kerja sama denganku? Iya. Tunggu, aku dan farmasi Kang En sudah ada kesepakatan. Awal. Siapa duluan? Dia yang dapat. Sima Zongjie, perusahaanmu New Laian sudah tak bisa menipu di luar negeri. Sekarang sudah kemari. Apa yang kau bicarakan? Beberapa produk laris perusahaan New Laian terbukti mengandung zat karsinogen. Badan pengawas obat sudah memerintahkan penarikan dan pemusnahan. Omong kosong. Dana riset kalian dipakai untuk hubungan masyarakat. Mana mungkin? Sima Zongjie, sialan kau mencoba membunuh kami. Kakak, kita tak boleh macam-macam dengan Sekte Xuan. Kau berani melukaiku. Dekinganku adalah Sekte Xuan. Sekte Xuan? Sekarang baru takut. Cuma mengandalkan Sekte Xuan, apa hebatnya? Apa yang kau bicarakan? Sekte Xuan adalah keluarga tersembunyi. Kekuasaannya ada di seluruh negeri. Sekte Xuan bisa dengan mudah membinasakan kalian. Itu Sekte Xuan. Bukan kau kira kau siapa? Awas nanti ku minta orang membunuhmu. Jangan berpura-pura lagi. Kau seperti buang angin saja. Pergi sana. Kau tunggu saja. Kenapa kau bicara begitu padanya? Bagaimana jika dia benaran? Balas dendam. Jangan khawatir. Anjing galak tak menggonggong. Anjing menggonggong takkan menggigit. Kau sampah sepertimu juga tak bisa memberi pelajaran. New Laian dengan mudah bisa menyiksa kita. Ya, skandal New Laian sudah heboh. Dia sendiri sudah kewalahan. Mana sempat mengurusi kita. Bu Chu bijaksana. Apakah Bu Chu sekarang punya waktu untuk bahas kerjasama? Tak masalah, silakan duduk. Baik. Mendanai pembuatan lini produksi, lisensi paten obat gratis 3 tahun, syaratnya terlalu menguntungkan. Kami melihat kemampuan Bu Chu, kerja sama kita pasti saling menguntungkan. Mana ada hal sebaik itu? Jelas-jelas itu jebakan mereka. Menunggu kau masuk saja. Boleh minta tim hukum kami untuk periksa. Silakan. Kontraknya aman, Bu Chu. Jika Bu Chu masih ragu, kita bisa tambah klausul baru. Tak perlu, aku tanda tangan. Selamat bekerja sama. Sama-sama. Bolehkah Hike bertanya, mengapa Anda ingin kerja sama denganku? Aku melihat kemampuan Bu Chu bekerja sama denganmu, pasti bisa berkembang. Tapi aku cuma staf biasa di perusahaan farmasi yang jadi manajer biasa. Kenapa Heng Hui memilihku? Heng Hui punya tradisi mengumpulkan kasus dari berbagai perusahaan farmasi. Dewan direksi kami sudah lihat beberapa proposalmu dan cukup puas denganmu. Makanya ingin ajak kerja sama denganmu. Benarkah? Benar. Bu Chu sangat kompeten, terutama pandanganmu yang jauh ke depan. Bu Chu, aku tidak ganggu lagi. Aku pamit dulu. Baik, sampai jumpa. Yue Yao, ayo pulang. Yue Yao, perkustingnya sekali guys. Apa project bicara Pufuni? Mungkin dekat dengan direktur di sana. Memang jago cari muka. Lain kali ketemu. Sudah harus panggil wakil direktur, paham? Ayo pergi. Kak, keluarga kedua baru berkuasa. Sudah meremehkan Mi. Kalau begini terugau seluruh perusahaan kita.
Kini Anda jatuh ke tangan mereka. Terlebih, come on. Baris sudah tetapkan aturan. Posisi wakil direktur pasti milik dia. Bisa dapat posisi itu, bukan masalah. Tapi bisa bertahan atau tidak, itu masalah lain. Kita harus buat masalah untuknya. Apakah kamu pakai pakaian dalam merah yang kubelikan padamu? Ah, bukan. Sepertinya aku salah ingat. Oh, warnanya hijau. Menyebalkan. Bos. Pergi, tidak lihat aku sibuk. Bos, kita kalah di konferensi pahlawan. Pergi. Apa? Masuk sini. Bos, Meng Xiaobai itu entah datangkan ahli bela diri dari mana. Kak Fei sudah dikalahkan. Mustahil Hu Fei adalah bawahan Chan Jiang di Sekte Xuan. Dia hanya pedagang barang antik. Bagaimana bisa datangkan ahli? Sungguh, Bos. Kak Fei masih terbaring di rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mana ku tahu. Cari orang untuk balas dendam. Enya. Tidak berguna. Tuan Lu, selamatkan aku. Ada apa lagi? Kerjasama dengan keluarga Chu sudah disetujui, tapi CEO Heng Hui tiba-tiba muncul. Dia mengacaukan kerjasama itu, juga membocorkan masalah farmasi New Lai'an memicu kanker. Sekarang perusahaan ingin aku mengganti kerugian. Aku tak punya jalan lain lagi, Tuan Lu. Selamatkan aku. Menyelamatkanmu? Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Benar. Bukankah kau kenal dengan orang Sekte Xuan? Minta mereka membantumu. Lu Chen itu juga. Dia yang menggagalkan rencanamu. Kau harus membunuhnya. Menantu matri lokal yang tak berguna. Sepertinya bisa melakukan apa dengan dirimu yang tak berguna ini? Kau masih ingin Sekte Xuan menyelamatkanmu. Sampah. Pergi. Tuan Lu, selamatkan aku. Kumpulan sampah. Tuan Xuan Wu, Anda harus bantu aku. Hu Fei yang Anda kirim sudah kalah, dikalahkan oleh Meng Xiaobai. Apa? Tuan, selain itu, rencana menelan farmasi di Kota Yan juga tidak berjalan mulus. Tak disangka keluarga Chu begitu sulit ditaklukkan. Dasar sampah. Kau tidak berguna. Saya juga tak mengira Sima Zongjie bisa begitu, tidak berguna. Kau juga sampah. Kau gagal dalam segala hal. Apa gunanya kau? Tenangkan diri, Tuan. Saya punya benda untuk dipersembahkan pada Anda. Lihat, Tuan. Ini giok naga hitam. Sepertinya ini pusaka yang Tuan cari. Saya habiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Lumayan berguna? Oh, ya, Tuan. Menurut saya, tak perlu buru-buru untuk menelan keluarga Chu. Asal menang di konferensi pahlawan, separuh Kota Yan akan jadi milik Tuan. Apakah masih perlu khawatirkan keluarga Chu yang kecil ini? Baiklah, akan kuutus orang untuk pergi ke konferensi pahlawan. Terima kasih, Tuan. Saya pasti berusaha keras memperluas wilayah Tuan. Ada apa? Aku sedikit cukup. Kau ini CEO, masa takut dengan wakil CEO? Dasar bawel. Tenang saja, kau pasti bisa. Nanti malam kurayakan untukmu. Halo, apa? Memangnya cerita ya, udah segera ke sana. Ada apa? Pabrik dikepung oleh preman, kau harus segera ke sana. Kuantar kau. Ayo kerja sobat sekalian. Bos cantik datang menjenguk kita. Kita harus bersenang-senang dulu nih. Kalian siapa? Kenapa harus mengepung pintu? Kami siapa? Aku adalah Serigala Hitam. Wilayah ini daerah kekuasaanku. Kalian nggak bayar biaya keamanan. Aku tentu harus datang nagih utang. Minta uang perlindungan ya? Iya. Minta berapa? Nggak banyak. 500.000 yuan. Ini 100.000 yuan. Kenapa nggak pergi merampok saja? Kelihatannya kau nggak mau bayar, ya? Asalkan kau menemani kami semalam. Utang ini tak akan kuminta lagi. Jaga mulutmu. Kau kira siapa kau? Kuberi kau 10 detik. Cepat pergi dari sini. Jika tidak, aku nggak bakal segan-segan lagi. Maju. Bawa wanita itu ke kamarku. Pukul pria itu sampai cacat. Kau naik ke mobil dulu. Hati-hati. Iya. Ngadekin apa-apa. Serang mereka. Aduh, sakit. Di farmasi kangen, Kak Hu cepat bawa orang ke sini. Habislah kau. Kak Hu akan segera datang dengan bawa orang. Dia orangnya Pak Tian. Dia bisa membunuhmu dalam sekejap. Kau kenal dengan He Wen Tian? Sekarang baru takut. Sekarang berlutut dan beri aku 2 kali sujud. Aku akan mengampunimu. He Wen Tian datang ke farmasi Kang En dalam 10 menit.
Siapa yang mengirimmu? Aku takkan bilang itu Chu Jingjing. Oh, bukan Chu Shikita, Tuan Muda Chu. Dasar memalukan. Nyali siapa yang begitu besar? Sampai berani ganggu orangku cari mati, ya? Kak Hu, dia memukulku. Beraninya kau menyentuh orangku. Kau cari mati, ya? Kau adalah Kak Hu. Sekarang berlutut dan sujud. Hari ini aku akan mengampunimu. Apakah Hiwen Tian tahu kau sesombong ini? Kau juga kenal pada Pak Tian. Cepat datang dan berlutut. Hiwen Tian pun tak berani suruh aku berlutut. Kau kira siapa kau? Cari mati. Berhenti. Pak Tian. Dia sudah menindas orang kita. Bahkan tidak menghormati Tuan. Tuan harus menghukumnya. Diam. Tuan Lu, saya gagal mengajari anak buah saya. Mohon maaf, maafkan saya. Pak Tian, dia baru saja menghina Tuan. Saya memberinya pelajaran untuk Anda. Jangan berbicara seperti itu. Pada Tuan Lu, cepat minta maaf. Tuan Lu, Pak Lu, saya bersalah. Berilah saya kesempatan, Tuan Lu. Aku tidak ingin melihat mereka. Buat dia menghilang. Bawa mereka pergi. Patahkan kaki mereka. Bawa sisanya pergi. Pak Tian, saya pengikutmu, Pak Tian. Berikan saya satu kesempatan. Anak buahmu seperti ini? Tuan Lu, akhir-akhir ini sibuk dengan urusan konferensi pahlawan. Sampai tidak sempat mengurus ini. Lu Qianyuan? Bukankah sudah kubilang, datang cari aku. Jika ada kesulitan. Tuan Lu selalu sibuk kalau bukan keadaan darurat. Saya tidak berani mengganggu Tuan. Tidak apa-apa. Tahun ini, selain Lu Qianyuan, ada juga Meng Xiaobai yang merekrut ahli bela diri, bahkan mengalahkan Lu Qianyuan. Saya dan Zhu Wenlong membuat aliansi sementara. Sekarang sibuk mencari ahli untuk bantuan. Ajak aku ke kompetisi berikutnya. Tuan Lu, mereka punya kemampuan nyata. Jangan ambil risiko ini. Kalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana saya menjelaskannya kepada Pak Yin? Apakah kamu tahu jelas? Kamu bawahan siapa sekarang? Jangan pertaruhkan nyawa untuk wilayah kecil seperti ini. Yang ku mau bukan sekadar wilayah, tapi seluruh kota Yan. Ini, Tuan Lu, saya tidak bisa melakukannya. Kau hanya perlu melakukan yang menjadi kewajibanmu. Baik, saya mengerti. Lu Chen, terima kasih untuk hari ini. Dan juga kejadian di Golden Club itu. Santai saja. Di antara kita tak perlu sungkan. Lagi pula, bukankah engkau sudah memberiku hadiah? Itu. Apa engkau tidak kedinginan? Dingin? Kalau dingin, ku naikkan suhu AC-nya. Tidak perlu. Maksudku, posisimu tepat di depan angin AC. Duduk lama di sana tidak baik. Tak apa, tubuhku kuat. Jangan khawatirkan aku. Sebenarnya, kalau engkau kedinginan, tempat tidurku cukup luas. Apa? Tuan Muda masih perjaka? Itu bagus sekali. Selama masa latihan fisikmu harus tetap dijaga. Ini akan mempercepat prosesmu dan membantumu mencapai tahap pengumpulan Qi. Tapi tenang saja. Saat mencapai tahap itu, kesempatan ini akan hilang. Aku mengantuk. Aku tidur dulu. Kau tidur lebih awal. Kalau begitu, rasakan saja dingin tiu. Mati beku saja kau. Dasar Lu Chen bodoh. Tuan Muda, aku ingin segera mengumpulkan Qi. Ada metode rahasia? Kau memiliki pil Xuan dalam tubuh, seharusnya sudah bisa menyimpan energi. Kau cukup menemukan aliran Qi. Apa itu aliran Qi? Ini, saya pun tak tahu. Apakah ada orang di sekitarmu yang sudah menyimpan energi? Tidak ada. Mengapa Tuan Muda terburu-buru? Apakah terjadi sesuatu? Mungkin saya bisa membantu. Bantuan ini tak bisa kau berikan. Coba ceritakan, mungkin saya bisa membantumu. Bukan, kau sungguh tidak bisa membantu dalam hal ini. Sudahlah, lupakan saja, mulai latihan fisik saja. Selamat, latihan Tuan Muda sudah berhasil. Begitu momentumnya datang, Anda pasti akan segera masuk fase penyimpanan energi. Dek, bagaimana? Kakak He, sudah dapat ahli? Dia adalah Tuan Lu yang ada di sampingku. Boleh tahu Tuan Lu berguru pada siapa? Dari sekte apa? Aku tak punya sekte, hanya latihan sendiri, Bi. Kakak He, kenapa cari orang begini? Kulihat dia bahkan tak bisa menahan satu serangan pun. Jangan nilai dari rupa. Tuan Lu lebih hebat dari penampilannya. Bisa kita pergi sekarang. Tuan Lu, silakan lewat sini. Habislah kali ini.
Akhirnya datang juga. Kukira kalian sudah kabur ketakutan. Kali ini kau datang juga, tidak takut dipukul lagi? Aku takut, dengar. Hari ini aku undang jagoan sejati. Kalian menunggu ajal saja. Oh, karena semua sudah datang, silakan mulai. Silakan. Tuan Lu, duduklah. Duduk saja dengan tenang. Serang! Serang! Baik. Chu Wenlong, ini jagoan yang kau bilang. Menurutku, jangan lanjutkan lagi. Kau cepat pulang dan tidur saja. Masih ada yang berani? Kau yakin bisa? Lumayan. Saudara Chu, dia adalah jago terbaik Sekte Hong. Orangmu takkan sanggup melawan. Tunggu saja. Bagus. Hahaha. Selanjutnya cepat, aku buru-buru. Kak Long, kamu yakin? Gerakannya cuma lebih cepat, sedikit. Serang sampai ke pinggir arena dan langsung lempar keluar. Bocah ini cuman pandai bermain trik saja. He Wentian, orang yang kamu datangkan ini lumayan menarik. Pakai topeng cuma untuk berlagak hebat, tapi percuma saja. Bocah, biar ku perlihatkan apa itu jagoan sejati. Aku mengalah 3 pukulan untukmu, biar orang tidak bilang aku menindasmu. Kamu serius? Membunuhmu dengan 1 pukulan, nanti malah jadi nggak seru. Ayo mulai. Nggak boleh. Dia sudah mengalah. Sekali lagi. Lu Qianyuan, kau harus terima kekalahan. Kau mau langgar aturan. Sekali lagi juga boleh, tapi taruhannya harus lebih besar. Berani enggak? Tambah, akan kubunuh kau. Kak Long, keluarin jurus andalanmu. Habisi dia. Tidak masalah, dia masih nyimpan trik. Tadi aku lengah sesaat padamu. Jaga dirimu. Hi Wentian, aku jadikan daerah Shawan sebagai taruhan. Cukup? Harus tambahkan wilayah yang kamu menangkan kemarin. Boleh. Baik. Ayo. Pakai sepatu kotormu. Tidak mungkin. Lu Qianyuan, kau kalah. Baiklah, kali ini kau menang, kalian tunggu saja. Saudara He punya ahli bela diri hebat. Seperti Tuan Lu, pemimpin 4 jagoan kota Yan pasti jadi milikmu. Ini semua berkat dukungan Tuan Lu. Begini saja, aku rela serahkan 3 restoran. Semoga perjanjian kita bisa tetap berlaku. Bagaimana? Tuan Lu, restoran-restoran itu sekarang milikmu. Bagaimana kau ingin mengelolanya? Aku tak mau urus ini. Atur sendiri saja, aku pergi dulu. Saudara He, siapa sebenarnya Tuan Lu ini? Kau sangat menghormatinya. Urusi saja urusanmu. Dia tak suka identitasnya diketahui orang. Baik, aku mengerti. Dasar sampah. Begini pun bisa kalah. Anjing pun lebih berguna darimu. Tuan, ampunilah Sawa. He Wentian ini nggak tahu. Dapat orang hebat dari mana? Sungguh nggak bisa dikalahin. Saya benar-benar nggak sanggup. Kemarin ada Meng Xiaobai, sekarang He Wentian. Dari mana datangnya begitu banyak ahli bela diri? Saya sudah menyelidikinya. Meng Xiaobai cari ahli tinju Hong, master kelas utama. Tapi He Wentian mendatangkan pria bertopeng. Saya benar-benar tidak bisa menyelidikinya. Oh iya. Tuan, silakan lihat ini. Baik. Enya, aku punya rencanaku sendiri. Baik, saya pamit. Cuma ganggu latihanku saja. Ketua Aula Utama, Anda mencari saya. Sampaikan ke Meng Xiaobai, kau nggak usah ikut campur urusan konferensi pahlawan, suruh terus mencari pecahan kunci Xuantian. Lalu, bagaimana dengan kota Yan? Aku bisa minta bantuan keluarga Cui di kota Sheng, nanti sesuaikan kondisi saja. Siap. Tunggu dulu. Ini. Sudah tahu harus bagaimana, kan? Ternyata dia masih hidup.
Mungkin karena kunci Xuantian. Begini saja, saat konferensi pahlawan berikutnya, kau yang maju. Ingat, tetap biarkan dia hidup, bawa orangnya padaku. Baik, aku pamit dulu. Pengawal. Ye. Panggil Mo Yunshu untukku. Siap, Tuan. Tangkap juga orang tuanya. Tuan sudah lama tidak menjengukku. Ayo sayangku. Nanti pergi ke kota Yan, cari si Lu Chen itu dan goda dia. Kau masuk ke dalam kehidupannya. Cari kesempatan ambil kunci Xuantian. Bukankah aku milik Anda? Mengapa menyerahkanku pada orang lain? Kurang ajar. Kau hanya mainanku saja? Kau pikir bisa menguasaiku? Lakukan saja apa yang kukatakan. Sebaiknya kau patuhi aku. Karena orang tuamu sekarang masih ada di dalam kendaliku. Apa yang kau lakukan pada mereka? Mereka masih aman. Tapi jika kunci Xuantian tidak ditemukan, aku tidak bisa jamin keselamatan orang tuamu. Baik, aku akan patuh. Tolong jangan sakiti orang tuaku. Anak baik. Pergi sekarang. Cepat pergi. Pak Liang, Mas Andono pinjaman itu, apakah ada kesalahpahaman? Kenapa tiba-tiba tidak meminjamkan pada kami lagi? Apa yang kalian lakukan, apakah tidak kalian sadari? Jika ingin bernegosiasi, suruh Chu Yueyao datang. Chu Yueyao? Pekerjaan itu penting. Tapi kamu... Tolong aku. Ada yang mau membunuhku, tolong. Lu Chen. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Bagaimana kalau kami antar kamu pulang? Jangan antar aku pulang. Mereka semua disuruh oleh keluargaku. Kalau begitu kami antar ke kantor polisi. Jangan. Kalau polisi tahu, pasti akan mengantarku pulang. Nona, sebenarnya ada masalah apa? Aku tidak bisa katakan. Maaf. Kalau gitu, kami antar ke penginapan. Tadi aku terburu-buru kabur, KTP dan uang tidak kubawa. Bagaimana kalau tinggal sementara di rumah kami? Apa tidak merepotkan? Sebenarnya agak tidak nyaman. Apa? Kenapa kamu menyinggung Pak Liang? Cepat datang minta maaf ke Pak Liang. Aku tidak kenal Pak Liang. Dia secara spesifik menyebut namamu. Paman, dengarkan dulu. Ada yang tidak beres dengan ini. Coba cari bank lain dulu untuk dana darurat. Kamu yang bikin masalah. Kau urus sendiri. Baik. Aku akan ke sana sekarang. Ada apa? Pihak bank tiba-tiba menghentikan pemberian pinjaman. Dananya baru saja kugunakan untuk penambahan modal. Sekarang rantai dana perusahaan hampir terhenti. Aku harus ke sana cari tahu. Aku akan mengantarmu. Kalau begitu, aku... Ikut saja dengan kami. Setelah urusan selesai, kita pulang bersama. Yunshu, aku masih ada urusan yang perlu dibahas. Kamu tunggu di mobil dulu ya. Oke, Kak Yueyao. Aku ikut temani kamu saja. Tidak usah, aku pergi sebentar saja. Jangan khawatir. Baiklah, hati-hati ya. Kalau ada masalah, telepon aku. Iya. Kak Lu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Oh. Kak Lu, ilmu bela dirimu hebat sekali. Apa kamu dari keluarga ahli bela diri? Bukan. Kak Lu, kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Jangan dekat-dekat aku saja sudah cukup. Kamu tetap di mobil. Jangan bergerak. Kak Lu, mau kemana? Kak Lu. Tadi ada 3 pria temani seorang wanita masuk ke kamarmu. Di mana ruang VIP mereka? Maaf, ini privasi tamu. Aku tidak bisa memberitahumu. Saya juga tamu di sini. Wanita itu istri saya. Pak Chai sudah berpesan, siapapun tak boleh mengganggu mereka yang sedang membahas bisnis. Berapa dia bayar? Aku gandakan. Kau cuma orang biasa berani membandingkan dengan Pak Liang. Kami punya ratusan ruang VIP. Cari sendiri kalau mau. Zhu Wenlong, gedung Yanxian milikmu kan? Ku beri 1 menit, segera muncul. Orang sepertimu tak mungkin kenal Pak Zhu. Masih ada 30 detik. Masih pura-pura, dasar keras kepala. Satpam, usir dia. Berani perlakukan sembarangan tamu penting? Mau dipecat? Pak Lu, maaf atas ini semua. Ruang VIP-nya di mana? Lantai 9, ruang walking.
Bucu jago minum ya. Pak Liang, bisa kita bahas pinjamannya sekarang? Santai dulu, kita punya jodoh. Pak Liang, jaga sikap. Bucu, kita kan sudah dewasa. Jangan malu. Kalau Pak Liang tak serius bahas bisnis, aku pergi dulu. Hei, pembicaraan belum selesai. Kau tak mau pinjaman lagi? Kau terlalu naif. Kau kira bisa kabur? Aku akan menghabisimu. Yue Yao, aku benar-benar suka padamu. Kalau kau mau jadi pacarku, aku akan setujui berapapun pinjamanmu. Lepaskan. Aku tak tahan lagi padamu. Aduh, jangan. Berhenti berkelahi. Kita tak bisa lawan mereka. Sudah melukaiku masih mau kabur? Baik, sekarang berlutut dan minta maaf. Aku mungkin masih bisa tak menghabisimu. Kau beraninya menyentuh istriku. Siapapun akan kuhajar. Jangan. Sakit sekali. Ngapain repot-repot begini menghadapi keluarga Chu? Perintah keluarga Cui, lakukan saja. Nanti kalian pasti untung. Lu Chen ini sok jagoan banget. Kayaknya punya dekingan kuat. Tak heran, keluarga Cui suruh kita waspada. Sombong atau jago juga tak ada gunanya. Bakal kita injak-injak juga nanti. Habisi dia sampai tuntas. Katanya kalian jago bela diri. Kami sudah mabuk. Sudah ceroboh. Bukankah kalian jago berkelahi? Ini sudah mabuk. Katanya kalian bisa hadapi 18 pendekar sendirian. Kalau nggak mabuk, bocah itu dalam 3 pukulan langsung. Aduh sakitnya. Chu Yao, bagaimana kau negosiasi bisnis? Pak Liang malah tambah marah. Lu Chen, ini ulahmu lagi. Kamu selalu menyusahkan Yue Yao. Kamu mau apa? Kamu mau hancurkan keluarga kami? Ibu, jangan salahkan Lu Chen. Pak Liang yang menggodaiku. Lu Chen datang menyelamatkanku. Apa salahnya menyentuhmu? Bisnis kan pasti ada risikonya. Kau kira kau berharga? Kalau gitu kenapa kamu tidak pergi? Kamu, diam. Gak berguna. Kamu tahu siapa Pak Liang? Dia dari keluarga Cui. Keluarga terkaya di provinsi ini. Dia bisa dengan mudah menghancurkan kita. Kita benar-benar celaka sekarang. Kalian sadar tidak? Aku yang tanggung jawab. Semua konsekuensi aku tanggung. Baik. Ini omonganmu ya. Kalau keluarga Chu kena masalah, kau yang tanggung. Nona cantik ini siapa? Bukan urusanmu. Yunshu, kau ke kamar mandi. Bersihkan diri dulu. Baik. Puji Xuantian tidak ada di sini. Bu, itu temanku. Mau menginap beberapa hari. Aku tak mau urus si ini sekarang. Masalah tadi itu, kenapa engkau malah ikut terlibat? Masalah kacau begini, harusnya dihindari. Jangan khawatirkan keluarga Cui. Mereka di kota Yan tak bisa berbuat apa-apa. Kamu tahu apa? Kalau bukan karena engkau tak berguna, Yue Yao tak akan tertindas begini. Sudah, jangan ikut campur. Aku cari solusi sendiri. Aduh, aku tak mau urus lagi. Aku pusing. Mau tidur dulu. Terserah kalian saja. Yue Yao, Chu Jiguo, dan lainnya sedang memanfaatkanmu. Kenapa kau masih urus hal ini? Lu Chen, sudah kukatakan sebelumnya, jangan berkelahi. Kau sudah membuat marah, Pak Liang. Aku harus membereskan kekacauanmu. Kekacauan apanya? Kita tak perlu lakukan saja. Mana mungkin? Aku harus tetap di sini. Masih ada urusan belum selesai. Ada urusan apa yang lebih penting dari keselamatanmu? Haruskah kau mengorbankan diri begini? Aku tak akan pergi. Kalau ada masalah, bilang saja. Aku bantu. Kau tak bisa menyelesaikan ini. Aku bisa. Kau katakan saja. Jangan bicara lagi. Malam ini kau tidur di sofa. Kak Lu, kenapa tidur di sini? Yunshu, tidurlah di kamarku. Kau pergi saja. Baiklah Kak Lu, aku ke kamar tidur dulu. Selamat malam Kak Lu. Tidur bersama gue saja. Tak apa, aku tidur di kasur kecil. Kasur kecil kurang nyaman. Lebih baik tidur sama aku. Ada apa dengan mereka berdua? Jangan-jangan pasangan palsu? Baik. Kakak Yue Yao, apa kau dan Kak Lu bertengkar? Karena aku. Mana mungkin? Aku tak mau hubungan kalian jadi rusak karena aku. Ya kok, kami cuman ada sedikit kesalahpahaman. Nanti juga baik kan? Ini bukan salahmu. Kamu tinggal saja dengan tenang.
Hubungan kalian sangat harmonis. Kakak Lu sangat hebat. Pasti sangat bahagia bersamanya. Dia hebat apanya? Jago bertarung itu sudah hebat. Kemampuan seperti ini hanya kulihat di keluarga bela diri. Dia cuma belajar bela diri. Keluarga biasa. Agar waktu kecil tidak dihajar. Oh begitu. Sepertinya Lu Chen menyembunyikan identitasnya dengan sangat dalam. Sekarang mereka bertengkar lagi. Sepertinya ada kesempatan. Wen Tian bantu selidiki krisis bisnis Kangen 5 tahun lalu. Selain itu, penyebab kematian Chu Jian, kurasa ada yang aneh. Apa yang kamu lakukan? Kakak Lu, aku menyukaimu. Jangan bicara lagi. Kita berdua perlu pelan-pelan. Dia tidak akan tahu. Minggir. Kakak Lu, tak bisa membalas budi baikmu menyelamatkanku. Aku hanya bisa membayar dengan tubuhku. Terimalah aku. Turun. Apa yang kalian lakukan? Dia cari air minum. Tak sengaja nabrak meja. Kenapa tidak nyalakan lampu? Takut membangunkan kakak Lu. Dia bukan siapa-siapa. Ayo, naik dan tidur. Dia tidak melaporkanku. Sepertinya punya niat padaku. Memang tak ada pria yang setia. Lebih baik jangan merepotkan Yue Yao lagi. Kamu masih berani datang? Keluarga Chu hampir bangkrut. Beberapa pabrik sudah putus kerja sama dengan kami. Pabrik obat juga akan berhenti. Semua karena kamu membuat marah Pak Liang. Kok bisa cepat sekali? Muad'Dib harus bilang akan bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Aku yakin mencari cara. Kalau nunggu ide darimu, perusahaan Kangen sudah bangkrut. Kami sudah minta maaf ke Pak Liang untukmu. Pak Liang bilang dia mau beri kesempatan terakhir. Ini baju dari Pak Liang untukmu. Dia bilang, kau pakai ini saat ketemu dia malam ini. Dia bakal lupakan semua. Enggak, aku punya baju sendiri. Enggak boleh. Pak Liang bilang, kalau mau nggak pakai ini, dia nggak akan lihat ketulusan keluarga Chu. Kakak. Kalau kau nggak mau pergi, kami akan bawa paksa kau. Nanti kalau ada apa-apa, kau tak bisa apa-apa lagi. Yue Yao, ini saat genting. Ini menyangkut hidup mati keluarga Chu. Sekarang ini kau tak boleh egois. Adik harus nurut. Baik, aku pergi. Nah gitu dong, paling-paling cuma disentuh sedikit. Temenin minum dan nyanyi. Kakak kan sering rapat bisnis. Pasti sudah terbiasa. Kakakku sayang, ambil ini. Yue Yao mau kemana? Bukan urusanmu. Bukan. Kamu mau minta maaf ya? Mereka pasti punya niat jahat. Jangan ikut campur. Jangan ikutin aku. Yue Yao. Cepat. Kak Lu, Tante tidak di sini. Sepertinya hanya kita berdua di sini. Yun Shu, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Tolong jaga sikapmu. Kak Lu, aku tak mau seumur hidupmu. Hanya malam ini saja. Kak Lu, mau kemana? Bu Chu, kalau memang tulus ingin minta maaf, tunjukkan kesungguhanmu. Minum ini. Aku sakit dan minum obat. Tak bisa sering minum alkohol, Pak Liang. Jika mau bukti kesungguhan, aku bisa bersujud, minta maaf. Hahaha. Kalau masih tidak puas, aku bisa bersujud lagi. Tolong bebaskan keluarga Chu. Kita sudah dewasa, apa yang ku mau, seharusnya kamu tahu. Jangan pura-pura bodoh, lepaskan bajumu. Sudah tidur dengan orang Heng Hui, kenapa tidak mau temani kami? Setiap orang punya ciri khas berbeda. Aku tidak pernah tidur dengan siapapun. Kalian. Di lubang AC tadi, kami taruh zat perangsang. Ayo sayang, hahaha. Aku suka bibirmu. Suka pinggangmu. Kalau sudah terangsang begini, pasti seru diajak main. Kalian berdua siapkan mobil dulu, tunggu 2 menit, hahaha. Yue Yao, kamu baik-baik saja. Jangan bikin masalah buat keluarga Chu lagi. Kau lagi? Apa gunanya kau bisa berkelahi? Nasib keluarga Chu sekarang ada di tanganku, aku yang menentukan hidup matimu. Aku mau kau mati, kau pasti mati. Zaman sekarang sudah beradab, masih pakai kekerasan? Sekarang kau berlutut, merangkak di bawah selangkanganku. Panggil aku kakek, baru kuampuni kau, kalau enggak tetap di sini selamanya.
Aku sih tidak keberatan. Benar. Lu Chen. Jangan gegabah. Kumohon. Yue Yao. Nah gitu dong, kau tahu diri juga. Hahaha. Kau cari mati. Dengar baik-baik, kalau berani sentuh rambutnya saja. Nyawa kalian taruhannya. Lu Chen, bicara baik-baik. Lepaskan Pak Liang dulu. Kalau berani, bunuh saja aku. Kalau gagal, kau dan seluruh keluarga Chu ikut mati. Lu Chen, nyawa dibayar nyawa. Nekat bunuh orang, kau juga mati. Kau mau membunuhku, kan? Aku beritahu kau, jangan kira sudah hebat bisa bela diri. Yang punya duit itu baru bisa jadi penguasa. Orang kaya jadi penguasa, ya? Sekarang ku perlihatkan siapa penguasanya. Pak Yin, dalam 10 menit, Liang Zhongchen, Lai Chang, Li Ju harus bangkrut. Kamu pikir kamu siapa? Bikin aku bangkrut? Sok gaya CEO di depan kami, kau tahu berapa aset kami? Berapapun uang kalian, mulai sekarang akan jadi 0. Pelajaran buat keluarga Chu, masih kurang ya? Langsung bikin keluarga Chu bangkrut saja. Malam-malam bagian keuangan. Telepon aku buat apa? Halo? Apa? Perusahaan saya baik-baik saja. Kenapa bank tarik kredit? Dengar ya, apapun caranya. Pertahankan perusahaan dulu. Uang saya yang urus, Pak Liang. Temanmu ini dalam kesulitan. Tolong bantu aku. Santai aja. Masalah di bawah 100 juta, bukan masalah besar. Tak masalah, cuma selingkuhanku yang nelpon. Liu, malam ini tidur sendiri ya. Aku harus temanin Pak Liang, gak bisa ke tempatmu. Di, aku mau putus sama kau. Ada masalah apa? Kasus produk perusahaan membunuh orang sudah ketahuan publik. Aku baru selesai diperiksa. Jangan cari aku lagi. Aku nggak mau terlibat sama kau lagi. Pak Liang, tolonglah aku. Pak Liang, aku juga. Santai, aku cari solusi. Apapun masalahnya, masih ada aku. Telepon bunyi kok nggak diangkat. Aku mendengarnya. Tak perlu kau memberitahuku. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Halo. Apa? Bagaimana mungkin? Pak Liang, kau tidak boleh celaka. Kami mengandalkanmu untuk menyelamatkan kami. Sebenarnya siapa kau? Kau tak pantas tahu siapa aku. Apa kau tahu aku dari kota Sheng, keluarga Cui? Keluarga Cui itu bukan apa-apa. Kau tidak tahu keluarga Cui punya hubungan dengan Sekte Xuan? Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu. Sekte Xuan juga bukan apa-apa. Kau? Karena kau tak bisa mengendalikan nafsumu. Maka lebih baik jangan punya. Jangan mendekat. Pak Lu, aku salah. Maafkan aku. Pak Lu, ampuni aku. Pak Lu, ampuni aku. Ini terlalu mudah untuk kalian. Mulai hari ini, aku akan membuat kalian merasakan semua penderitaan. Membuat kalian merasa tersiksa. Sudah dicari di mana-mana, tapi tidak ada. Tapi dia tidak tertarik padaku. Aku tak bisa menggodanya. Halo? Yue Yao? Yun Shu, tolong ambilkan segelas air. Baik. Apa-apaan ini? Bagaimana aku bisa melakukan rencanaku lagi? Semua saya wanita. Kali saya tiba menat bawah. Udah temukan bank pemberi pinjaman? Bukan. Aku semalam sama sekali tidak. Baik. Nanti bicara lagi. Sampai aku ke kantor. Apa yang terjadi semalam? Semalam kamu mabuk. Aku bawa kamu pulang. Ada apa? Kamu tidak melakukan apa-apa semalam. Kenapa mereka lepaskan keluarga Chu? Aku juga tidak tahu. Mungkin tiba-tiba punya hati nurani. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan kamu sembunyikan sesuatu. Kamu mau makan? Tidak. Tidak ada. Pokoknya tidak apa-apa. Bagus kalau begitu. Nanti malam. Boleh aku tidur di kamar? Tidak boleh. Aku ganti baju dulu. Kak Lu, mau kemana? Bawa aku juga. Tidak bisa. Aku ada urusan. Kak Lu, aku sendirian di rumah. Sangat membosankan. Jangan begitu. Kalau dilihat Yue Yao, nanti sulit ku jelaskan. Jelaskan apa? Oh, dia bilang mau ikut ke kantormu. Jangan malu. Ayo pergi.
Katanya orang itu bernama Tetua Yin. Benar. Baik, aku tahu. Kembalilah. Pak Cui, tolong selamatkan aku. Aku tak akan mengecewakanmu. Pak, sudah ketemu. Orang ini memang Yin An. Benar-benar dia. Tak kusangka menantu ini punya latar belakang seperti ini. Mau turun tangan sekarang? Jangan buru-buru. Aku akan lapor dulu ke ketua aula untuk minta instruksi. Lalu kita tentukan langkah berikut. Kenapa cuman kamu yang datang? Mereka semua menyerah. Hari ini duel terakhir kita berdua. Kalau begitu mulai saja. Tunggu dulu. Tenang He Wentian. Tahun ini sangat spesial. Berani taruhan besar. Boleh. Mau taruhan berapa besar? Semuanya. Yang menang jadi penguasa Kotayan. Berani? Setujui saja. Pak Lu pasti sudah dapatkan jagoan bela diri. Aku khawatir. Jangan khawatir. Kali ini Kotayan pasti kuambil. Siap. Ayo mulai. Baik, janji adalah janji. Tak boleh ditarik. Jangan sampai menyesal nanti. Siapa takut, dialah pecundang. Lu Chen, kali ini jangan harap kau bisa pura-pura mati untuk kabur. Kau adalah anggota Sekte Xuan. Ketua Aula ke-8 ingin menemuimu. Menyerah sekarang, kau masih tak perlu merasa sakit. Dia adalah perwira Sekte Xuan. Bersiaplah mati. Apa? Wah, He Wentian, hebat sekali pertarunganmu. Cepat menyerah, Pak Lu hampir terbunuh. Pak Lu. Bagus. Masih ada waktu untuk menyerah. Jadi ini yang disebut Qi. Rupanya ini yang disebut Qi. Matilah. Menjengkelkan. Lu Qianyuan, kau terlalu cepat senang. Aku kalah. Lu Chen, segera berlutut sekarang. Panggil aku kakek, akan kulepaskan wanitamu. Bagaimana? Lu Qianyuan, kau licik. Kau tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Aku licik. Tidakkah kau tahu bahwa strategi ini adalah bagian dari kemampuan? Apa yang bisa kau lakukan? Di mana mereka? Asal kamu janji tidak merebut wilayahku, aku akan memberitahumu. Beraninya kau bahas persyaratan denganku? Hanya aku yang tahu keberadaan mereka. Jika tidak segera pergi, mereka akan mati. Baik, aku setuju. Katakan. Bagaimana jika kamu bohong? Di kuil tua bagian kota utara. Lu Chen, cepat sekali. Tenang, kali ini aku akan membereskanmu sampai tuntas. Aku, kenapa? Mau menyelamatkan mereka. Kau cukup mengeluarkan pil Xuan dari perutmu. Aku tahu pil Xuan ada padamu. Lepaskan mereka, kalau mampu. Kita 1 lawan 1. Teriakanmu menyebalkan. Lu Chen, jangan dengarkan dia. Lari. Wanita yang sempurna, hargai dia. Ku beri waktu 10 detik, kalau tidak, aku tak akan segan lagi. Kak Lu, jangan pedulikan kami, lari. Di kehidupan berikutnya, kita tetap suami istri. Kak Lu, jika ada kehidupan lain, aku juga ingin menjadi istrimu. Kalian memang buta, pasti karena aura pemeran utamamu. Mana mungkin 2 gadis cantik ini suka padamu? Dengki atau iri? Aku iri, dengki. Sudah tidak penting, hari ini kau harus mati. Jangan. Kali ini keberuntunganmu habis. Cepat pergi, kaburlah. Kalau mampu, ambil sendiri. Kau baru sampai di penguatan awal, tidak mungkin. Kau lupa aku punya pil Xuan di tubuhku. Masih mau lanjut?
Aku bisa temanimu seharian. Aku ada urusan, kau beruntung. Jika kita bertemu lagi, kau takkan selamat. Yue Yao. Tunggu, kamu tidak punya penjelasan untukku? Aku lelah, mau tidur. Jangan pura-pura bodoh. Katakan siapa dirimu sebenarnya. Aku beritahu kamu, jangan mengarang cerita. Aku bukan orang bodoh. Baiklah, jujur saja sebenarnya. Aku dari Sekte Xuan, tidak memberitahumu agar kamu tak terbawa masalah. Orang tadi itu juga dari Sekte Xuan. Kenapa dia mau membunuhmu? Aku tak bisa banyak memberitahumu. Yang pasti, di dekatku akan semakin berbahaya. Aku tak ingin kamu terluka lagi. Tapi aku sudah terlibat. Yue Yao, ayo kita cerai. Jangan harap. Soal keluarga Chu akan kuurus. Jangan khawatir, Sekte Xuan tahu aku masih hidup. Di dekatku akan semakin berbahaya. Bagus, Lu Chen. Sekarang kamu sukses, lalu mau meninggalkan istrimu? Bukan itu maksudku. Kamu tidak mengerti. Di dekatku hanya akan semakin berbahaya. Kutanya kau, bisakah kamu melindungiku? Asal kamu mau, aku akan menemanimu dalam masalah apapun. Aku sudah berinisiatif, kalau kau masih tak paham. Yue Yao, aku pernah tanya kenapa kau tetap di farmasi Kang En. Sekarang bisakah kau jelaskan? Sebenarnya untuk ayahku, kau pasti pernah dengar farmasi Kang En. Dulu karena kasus korupsi, transaksi batal hingga hampir bangkrut. Aku dengar ayah mertua, karena ini sampai dicopot jabatannya. Ini bukan perbuatannya. Waktu itu kakek sudah menunjuk dia sebagai penerus. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Pasti ulah keluarga utama atau keluarga ketiga. Selama ini kau di perusahaan untuk cari bukti. Ya. Aku bisa lenyapkan mereka. Jangan. Itu sudah menjadi tak bermakna lagi. Aku harus membersihkan nama ayahku sendiri. Aku akan membuat para penjahat itu bersujud di altar ayahku untuk mengaku dosa. Kebangkitan keturunan ini jangan sampai diketahui siapapun. Mengerti, jika masih terkait kunci Xuantian, keluargamu akan binasa. Mereka datang, cepat pergi. Ayah, Ibu. Aku berangkat kerja dulu. Hati-hati di jalan. Kalian berdua jaga dia diam-diam. Pastikan dia selalu dalam pengawasan kalian. Baik. Kak Lu, aku ada yang mau kubicarakan. Yunshu, aku sudah bilang, kita tidak mungkin bersama. Ini tentang kunci Xuantian. Kita bicara di tempat lain saja. Katakanlah, siapa dirimu? Aku awalnya selir ketua aula ke-8, dia menyandera orang tuaku. Memaksaku mencari kunci Xuantian. Kunci Xuantian tidak ada padaku. Aku tahu. Kau tahu? Karena aku bisa merasakan kunci Xuantian. Apa kau sadar ucapanmu ini? Aku tahu kau tak percaya, tapi ini benar adanya. Kunci Xuantian dibuat leluhur kami dari meteor langit. Sejak itu, keluarga Mo kadang muncul keturunan dengan kemampuan khusus. Aku adalah yang pertama selama ratusan tahun. Lanjutkan. Keluarga Mo selalu dicurigai oleh para ketua Sekte Xuan dan selalu dikurung. Setelah kemampuan ini hilang, kami mulai diabaikan. Hingga puluhan tahun lalu, kunci Xuantian hancur dan hilang. Mereka mencari kakek dan ayahku, menculik mereka untuk membuat kunci Xuantian. Benar, katanya itu hancur saat serangan musuh dari luar. Detail kejadiannya, aku pun tak tahu pasti. Lalu? Tanpa meteor langit, kunci Xuantian tak bisa ditempa. Ketua Sekte Xuan menyerah total pada keluarga kami. Setelah Ketua Sekte Xuan tewas, aku direbut Ketua Aula ke-8. Kau beritahu, aku semua ini tak takut. Keluarga Mo kena musibah. Keluarga Mo hampir binasa. Masih takut apa lagi? Aku tahu Anda bukan seperti Ketua Sekte Xuan. Hanya Anda yang bisa selamatkan orang tuaku. Tuan muda, ini konsep kunci Xuantian. Keluarga Mo siap menempa ulang untuk Anda. Tolong selamatkan orang tuaku. Berdirilah, aku terima gambarnya. Lalu orang tuaku. Jangan buru-buru, akan kukirim orang untuk investigasi. Cari dulu pecahan kunci Xuantian. Siap, Tuan muda. Oh iya. Kalau kau, laporkanlah ke ketua kuil ke-8. Bilang begini. Oh, kau yakin? Tuan,
Aku lihat sendiri Lu Chen, saat meditasi, ada cahaya di perutnya. Pantasan bisa kalahkan ketua kuil ke-7. Begini saja, untuk saat ini, kau jangan bertindak gegabah dulu. Tetap menyamar di dekatnya. Aku akan menghubungimu saat perlu. Siap. Tapi orang tuaku. Kerjakan tugasmu baik-baik, nanti aku akan kupertemukan kalian sekeluarga. Baik. Pergilah. Baik. Sebelumnya ku minta kau selidiki tentang Chu Jian. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Chu Jian dibunuh oleh Chu Jiguo dan Chu Jiliang. Dibunuh? Quick, anggap pertama, kalian sebaik siapa menguji Chu Yueyao lagi? Apa dia akan terjadi karena pewaris seperti Chu Jian dulu? Memang sebenarnya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dia harus disingkirkan. Sama seperti dulu. Ya, saat perjamuan pengumuman pewaris kali ini, keluarga kedua harus lenyap dari keluarga Chu. Krisis kebangkrutan farmasi Kangken waktu itu juga disebabkan oleh Chu Jiguo yang berkolusi dengan pihak luar. Lalu, dia bersekongkol dengan Chu Jiliang untuk menjebak Chu Jian. Bukti apa yang ada? Aku bisa menemukan saksi, tapi aku tidak bisa menemukan bukti fisik. Hanya saksi saja tidak cukup. Benar. Bagaimana dengan pembunuhan? Aku juga menyelidiki bahwa dulu dokter yang merawat Chu Jian memiliki transaksi uang dengan Chu Jiliang. Aku yang tidak berguna. Tidak masalah, mereka pasti akan menyerang Yueyao. Saat itu, aku hanya perlu menunggu mereka membawakan buktinya. Terima kasih atas dukungannya. Para bos, kalian semua adalah mitra Kangen yang sangat baik. Kangen bisa sampai hari ini berkat bantuan kalian semua. Saya bersulang pada kalian. Sekarang Kangen adalah penguasa farmasi di kota Yan. Kedepannya mohon bimbingannya. Kalian terlalu memuji. Saya akan umumkan daftarnya. Tunggu dulu. Sebelum pengumuman, ada hal penting yang perlu disampaikan. Chu Yueyao berkolusi dengan keuangan farmasi Hailan dan mengalihkan dana farmasi Kanghen untuk keuntungan pribadi. Kamu tak layak tinggal di keluarga Chu. Omong kosong apa yang kau katakan. Ayah, aku tahu kau tak mau mengaku, tapi aku punya bukti. Ayah, lihat. Chu Yueyao, berani sekali kau. Kakek, aku tak melakukannya. Lihat sendiri. Tidak, ini bukan aku. Mereka memfitnahku, kakek. Sudah kuduga kau mau cari alasan, bawa orangnya ke sini. Ini adalah staf keuangan farmasi Hailan. Katakan, bagaimana caramu bersekongkol dengan Chu Yueyao? Bukan Chu Yueyao, tapi kau, Chu Jiguo. Kau ngawur. 2 minggu lalu, kau yang menghubungiku diam-diam, ingin kerja sama denganku untuk transfer dana dari farmasi Kangen. Lalu, melempar kesalahan pada Chu Yueyao. Aku punya catatan akun asli dan rekaman telepon saat itu. Kau ahli akuntansi. Kau bisa mengeluarkan berapa banyak uang dari Kangen. Kau pasti bisa mengusir Yueyao, si wanita murahan itu. Nanti kau, ini semua palsu. Ini semua rekayasamu, dibuat-buat. Ayah, tidak seperti itu. Bukti ini semua dipalsukannya. Orangnya juga dihasutnya. Dia cuma mau bantu Chu Yueyao naik jabatan. Ayah, 5 tahun lalu kau gunakan cara ini untuk menjebak ayah mertua. Sekarang mau ulangi lagi? Masalah yang sudah begitu lama, kau masih mau menuduhku. Mau mengelak lagi? Akan kubuat kau mengerti. Jiguo, kau sangat mengecewakanku. Aku salah, ayah. Wanian aku kesempatan lagi, ayah. Ini ditemukan di rumah paman ketiga. Menurutmu, mengapa dia sengaja meninggalkan bukti seperti ini? Chu Jiliang, kau ingin mencelakakanku. Kau merugikan kepentingan keluarga demi keuntungan pribadi dan menjebak kakak kedua. Aku hanya membela kakak kedua. Omong kosong, jelas-jelas kau yang menghasutku. Jika kau punya bukti, mengapa tidak kau keluarkan semuanya? Aku sudah tahu kau akan bilang itu palsu. Aku takut ayah tidak percaya. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Akan kuhabisi kau. Pengawal. Kuhabisi kau. Kau. Kucekik kau. Ayah. Aku akan membunuhmu. Karena semua orang tahu Yueyao difitnah, bukankah perusahaan seharusnya diserahkan pada Yueyao? Tidak bisa, ayah. Ayah janji perusahaan untukku. Kau bajingan. Awalnya ingin memberikan perusahaan ini padamu, tapi kau sangat mengecewakanku. Aku salah. Ayah, mohon, beri aku kesempatan. Shiki, kemari. Mulai hari ini, perusahaanku serahkan padamu. Yueyao,
bantulah dia. Mengapa? Padahal akulah yang paling cocok, hanya karena dia putra dan cucu tertua? Tidak pernah ada wanita yang mewarisi keluarga. Baiklah, kau jadi wakil presdir. Itu sudah termasuk berkontribusi pada keluarga Chu. Perusahaan ini tetap milik keluarga utama. Kau hanya pantas bekerja untuk kami. Perusahaan ini milikku. Shiki, ada apa denganmu? Shiki, bangunlah. Shiki. Bangun. Apa yang kau lakukan pada Shiki? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menukar minuman anggurku. Dan Yue Yao dengan mereka berdua. Kau? Mengenai apa yang ditaruh di dalamnya, kurasa paman ketiga tahu betul. Paman ketiga, kau merencanakannya dengan baik. Kau pasti membawa penawarnya bersamamu. Jika kau tidak bertindak cepat, dia bisa mati. Bodoh, cepat berikan penawarnya. Shiki, minumlah ini. Ibu yang terjadi padaku. Dulu, ayah mertuaku dilarikan ke rumah sakit dan semua orang mengira itu karena dia terlalu emosi. Sebenarnya, kau yang meracuninya. Kau tidak hanya menyuap dokter, tetapi juga memalsukan kondisinya. Kau menjenguknya seolah-olah peduli, tetapi sebenarnya kau membunuhnya. Jangan dibunuh olehmu. Jadi begitu rupanya. Kenapa? Kembalikan nyawa ayahku. Berhenti, tu pembuat wanita. Kau belum cukup mempermalukan diri sendiri. Sekarang kau merasa malu? Ada banyak keraguan dalam masalah ini. Lalu kenapa kau menutup mata? Orang mati tidak bisa hidup kembali, apalagi yang kau inginkan. Aku ingin kedua penjahat ini meminta maaf kepada ayah mertuaku dan bersujud di papan rohnya. Apa yang ingin kau lakukan? Kami ini seniormu. Jangan cari masalah lagi. Urusan ini harus diselesaikan secara pribadi. Lu Chen, kau keterlaluan. Kalian sudah menghisap darah mertuaku selama ini. Harusnya kau bersujud lebih dalam. Ayah, apa kau sudah lihat? Putrimu sudah membalaskan dendammu. Keterlaluan. Pergi kau dari sini. Keluarga Chu tak mengakui sampah sepertimu. Ini benar-benar pertunjukan bagus. Tuan muda Sekte Xuan yang terhormat ternyata cuma sampah di mata orang lain. Lu Chen, identitasmu tersembunyi dengan baik. Kalian ini siapa? Ya, ayah. Hari ini tak ada yang boleh pergi. Kau sungguh tuan muda Sekte Xuan. Ketua Aula Lu Chen sudah kami usir dari keluarga Chu. Tolong ampunilah kami. Aku bisa mengampuni kalian. Keluarkan pil Xuan dari dalam perutmu. Aku akan biarkan mereka hidup. Lu Chen, cepat kembalikan barang itu. Pergi. Shiki, kau, astaga, Lu Chen, tolong serahkan pil Xuan sekarang. Serahkan atau tidak? Serahkan atau tidak? Lu Chen, aku mohon, cepat berikan. Kau benar-benar tak punya hati. Pil Xuan bisa melindungimu dari peluru. Tapi mereka belum tentu. Kulihat kamu atau peluru yang bergerak lebih cepat. Berhenti. Tuan, jangan bunuh aku. Lu Chen, kumohon, ibu tidak mau mati. Tolong berikan pil Xuan padanya. Kesabaranku ada batasnya. Tunggu. Yue Yao, cepat lari. Pil Xuan sepertinya tidak mempan padamu. Oh, kau yang menyerahkannya baik-baik, atau aku gunakan cara kejam untuk mengeluarkannya secara paksa? Tuan muda,
Ketua Yin. Tuan Muda, kau harus rebut kembali Sekte Xuan. Ketua Yin. Yin An yang kecil ini bukan apa-apa. Gaya rambutmu ini membuatku jengkel. Setengah mati, begini lebih bagus. Tetua Yin, istirahat dengan tenang. Aku pasti akan membangkitkan kembali Sekte Xuan dan memberantas pengkhianat. Keluar. Jangan sembunyi-sembunyi. Tak kusangka Yunshu itu berani mengkhianatiku. Lu Chen, kau sudah memilih kuburan yang bagus untuk diri sendiri. Jumlah orang lebih sedikit dari perkiraan. Kenapa? Apakah ketua aula utama sedang sibuk? Cukup untuk menghabisimu. Hari ini nyawa kalian akan kugunakan untuk menghormati arwah keluarga tercinta di surga. Omong kosong. Serahkan nyawamu. Tuan Muda, sudah waktunya latihan. Sekarang sudah sampai tingkat berapa energi dalammu? Kau kira aku tidak waspada terhadap ilusimu? Kau pikir ilusiku hanya satu tingkat? Kau menyimpan pil Xuan di tubuhmu itu, sungguh menyia-nyiakan sumber daya. Serahkan sendiri dengan baik, aku tidak akan menyiksamu. Jangan mimpi. Memang keturunan Li Fangfei, sama keras kepalanya. Diam! Kau tak pantas sebut nama ibuku. Aku akan membunuhmu, lalu kubongkar jenazah Li Fangfei dari kuburan dan kubakar. Lalu, kusatukan dengan abu si tua bangka itu untuk dijadikan makanan anjing. Tuan, hati-hati si bocah ini melawan sebelum mati. Biar aku saja. Kau memang setia. Kalau begitu, pergilah. Tuan, setelah ambil pil Xuan, mau dikukus atau direbus? Pertama dikukus, lalu direbus. Kau mengkhianatiku. Wanita busuk. Kau kira aku rela diperlakukan seperti anjing? Jangan lupa, penawarnya ada padaku. Dengar, penawar itu sudah bisa kubuat sejak awal. Kau? Aku tidak peduli wanita busuk. Sungguh drama pembalasan yang hebat. Lu Chen, sejujurnya aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau bocorin pil Xuan ini, aku tak tahu akan dikontrol berapa lama lagi. Oleh wanita busuk ini, tak akan terlalu sakit. Bukannya kau sudah terjebak ilusi 3 tingkatku? Aku menipumu. Kalau aku berakting, aku pasti jadi aktor terbaik. Licik. Tuan Muda, aku akan selalu patuh padamu. Baik, tapi aku tak butuh anjing yang bisa gigit majikan. Aku tahu kau takkan mati semudah itu. Tak kusangka, aku bisa dikalahkan olehmu hari ini. Seharusnya dari dulu, kubuang kau ke sumur kering. Hari ini kau pasti mati. Bu, anakmu telah membalaskan dendammu. Lapor, Ketua Xuan, kekuatan Jalua sudah berhasil ditaklukkan semua. Bagaimana dengan Lu Chen? Orang kita sudah mengawasinya. Keluarga lu harus diberantas sampai tuntas. Ya. Tuan Muda, bahan baku kunci Xuantian sudah ketemu. Benarkah? Iya. Lu Chen, apa rencanamu selanjutnya? Serang Sekte Xuan dan rebut posisi ketua.